Bagaimana jika kita mencoba untuk tidak memikirkan seekor gajah? Yang terjadi adalah sebaliknya. Begitu gajah muncul di benak kita, tidak mungkin menyingkirkannya dengan sengaja tidak memikirkannya. Semakin kita mencoba untuk menyingkirkannya, semakin ia bertahan. Ini adalah perumpamaan tentang bagaimana kita menghadapi ketidakpuasan dalam hidup, yang dapat bermanifestasi sebagai kesedihan, stres, kemarahan atau kebosanan. Ironisnya, semakin kita berusaha mengejar kepuasan, semakin kita menjadi tidak puas. Kita telah diajari bahwa, untuk bisa mendapat kepuasan dan kebahagiaan, kita perlu untuk mencapai sejumlah hal-hal tertentu. Apakah itu hiburan, kekayaan, hubungan cinta, mempunyai banyak teman, dan semua hal-hal yang kita yakini, akan menuntun kita pada apa yang kita sebut kebahagiaan. Namun, semakin kita mengejar keadaan luar ini, semakin kita jauh dari apa yang benar-benar kita inginkan. Banyak dari kita mendapatkan kekecewaan dalam mengejar kekayaan, menjumpai kesedihan dalam hubungan cinta dan pertemanan, dan tidak sedikit dari kita frustasi, mengejar hal-hal yang kita yakini akan membuat kita bahagia. Seperti perumpamaan di atas, semakin kita mencari, semakin kita tidak menemukan kepuasan. Mungkinkah bahwa selama ini kita dikaburkan oleh keinginan dan pencarian kita? Pencarian kita akan hal-hal eksternal, keinginan akan kebahagiaan, membuat kita semakin tidak puas dengan keadaan kita saat ini. Seperti yang ditulis oleh Mark Manson, mengejar sesuatu hanya memperkuat fakta bahwa Anda kekurangan sejak awal. Semakin kita sangat ingin menjadi kaya, semakin kita merasa miskin dan tidak berharga, terlepas dari berapa banyak uang yang sebenarnya kita hasilkan. Jika kita berpikir bahwa semakin banyak uang akan membuat kita semakin bahagia, kita akan merasa semakin tidak mampu dan kemudian semakin sengsara. Tetapi saat kita menurunkan harapan kita tentang uang, perasaan tidak mampu kita akan berkurang. Arthur Schopenhauer berpendapat bahwa kehendak adalah perjuangan yang tidak logis, tanpa arah, terus-menerus, yang menyebabkan kita menjalani kehidupan yang penuh penderitaan, yang tidak dapat diakhiri oleh apapun yang ditawarkan dunia. Karena itu, secara tidak sadar kita menginginkan lebih dari yang kita butuhkan, didorong oleh rasa kekurangan yang tiada henti. Pikiran merasakan kekurangan, karena percaya bahwa saat ini tidak cukup. Ada yang hilang tapi entah apa. Dan dengan demikian kita terus melarikan diri dari apa yang ada, ke dalam situasi yang kita anggap lebih menyenangkan. Tetapi ketika kita sampai di sana, kita akhirnya menemukan diri kita dalam keadaan tidak puas yang sama dengan yang kita coba hindari. Seperti ketika kita mencoba untuk tertidur, usaha kita akan membuat kita tetap terjaga. Hanya ketika kita berhenti mencoba, kita akan tertidur. Dengan cara yang sama, saat kita berhenti berusaha untuk bahagia, kita akan bahagia karena tidak ada yang kita butuhkan selain apa adanya. Saat kita berhenti berusaha menjadi kaya, kita akan hidup berkelimpahan karena kita puas dengan apa yang kita miliki, dan apapun yang lebih dari itu adalah bonus. Ada sebuah cerita Zen yang mengilustrasikan tentang bagaimana kita bisa menjernihkan air yang keruh. Bayangkan ada kolam yang airnya keruh dan kita ingin melihat dasarnya. Kita dapat mengaduk air atau mencoba menghilangkan kekeruhan dengan tangan kita, tetapi ini tidak akan berhasil. Satu-satunya cara untuk melihat dasarnya adalah dengan tidak melakukan apa-apa, sampai kekeruhan mereda dan air menjadi jernih. Kekeruhan mewakili keinginan kita, pikiran kita, ketidakpuasan kita. Mengaduk air dan upaya untuk menghilangkan kekeruhan mewakili keinginan kita akan kebahagiaan dan kepuasan.
Melihat dasar kolam, melambangkan kepuasan, yang hanya terjadi ketika kita membiarkan airnya tenang dan membiarkan kekeruhan mereda dengan sendirinya. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh menetapkan tujuan, tidak pernah memiliki ambisi, atau tidak pernah mengejar perubahan. Kita akan dihadapkan oleh banyak situasi yang mengharuskan kita melakukan perubahan, dan tidak boleh menerima keadaan begitu saja. Namun hukum kebalikan lebih mengajarkan kita, untuk tidak tertipu oleh gagasan bahwa mengejar kebahagiaan akan membawa kita pada kebahagiaan. Justru sebaliknya, ketika kita menjatuhkan keinginan kita, dan menggantinya dengan rasa syukur dan bahagia, di situ kita dapat melakukan sesuatu dengan jauh lebih baik. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih sering memasuki keadaan bahagia, keadaan tanpa keinginan itu. Ketika kita bertindak tanpa didorong oleh keinginan dan rasa kekurangan, kita sedang melakukannya dengan cara yang terbaik. Dan keajaiban hidup lebih sering terbuka saat kita bertindak dengan rasa keberlimpahan dan syukur yang mendalam.